ini saya akan mempresentasikan teknik penulisan dari karya ilmiah, yaitu skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan laporan penelitian. Baik, langsung saja ke presentasinya. Nah, dalam penulisan beberapa karya ilmiah ini ada beberapa alternatif, yang itu ada alternatif pertama, peringkat judul bab dan subbab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, cetak miring, dan letaknya pada halaman dan bukan angka, contohnya seperti tabel berikut ini. Nah, kemudian ada berikut alternatif kedua. Penulisan judul bab yang berperingkat 1 dilakukan dengan cara yang sama dengan alternatif pertama, yaitu ditulis dengan huruf besar semua dan bold atau tebal dengan ditempatkan di tengah-tengah. Peringkat selanjutnya dinyatakan dengan angka seperti berikut. Kita bisa lihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya ada alternatif ketiga, yaitu penulisan judul bab yang berperingkat 1 sama dengan yang berlaku untuk alternatif pertama, yaitu dengan menempatkannya di tengah, memakai huruf besar semua dan bold atau tebal. Peringkat selanjutnya dinyatakan dengan huruf dan angka seperti berikut ini. Kita juga bisa melihat seperti tabel berikut ini ya. Ini dia contohnya. Yang cara merujuk dan menulis daftar rujukan. Ada cara merujuk kutipan langsung dan ada juga cara merujuk kutipan tidak langsung. Nah, cara merujuk kutipan langsung ada beberapa poin, yaitu kutipan kurang dari 40 kata. Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama, dan nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Kemudian kedua, kutipan 40 kata atau lebih. Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului, ditulis 1,2 cm dan garis tepi sebelah kiri dan kanan, dan diketik dengan spasi tunggal. Nomor halaman juga ditulis. Kemudian yang berikut, kutipan yang sebagian dihilangkan. Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan 3 titik. Baik, berikutnya cara merujuk kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulisan diri ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama penulis, bahan kutipan disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama-sama. Tahun penerbitannya, jika memungkinkan nomor halaman disebutkan. Kemudian cara memilih daftar rujukan. Pada dasarnya, unsur yang ditulis dalam daftar rujukan secara berturut-turut meliputi nama penulis ditulis dengan urutan, nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik, tahun penerbitan, judul termasuk anak judul atau subjudul, kata tempat penerbitan, dan nama penerbit. Nah, kemudian jika penulisnya lebih dari satu, cara penulisan namanya sama dengan cara yang pertama tadi. Selanjutnya, penunjuk praktis teknik penulisan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, kertas HVS ukuran A4 kuarto minimal 70 gram untuk skripsi, tesis, dan disertasi, dan 60 gram untuk makalah, artikel, dan laporan penelitian. Selanjutnya, untuk bidang pengetikan berjarak 4 cm dari tepi kiri kertas dan 3 cm dari tepi atas, tepi kanan, dan tepi bawah kertas. Kemudian untuk spasi antar baris 1,5 untuk artikel ilmiah, sedangkan skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian dicetak dengan 2 spasi kecuali keterangan gambar, grafik, lampiran, tabel, dan daftar rujukan dicetak dengan spasi tunggal. Judul bab dicetak turun 4 spasi dari garis tepi atas bidang ketikan. Jarak antara akhir judul bab dan awal teks adalah 4 spasi. Untuk jarak antara akhir teks dengan subjudul 3 spasi, dan jarak antara subjudul dengan awal teks berikutnya 2 spasi. Jarak antara paragraf sama dengan jarak antar baris, yaitu 2 spasi untuk skripsi dan makalah, 1,5 spasi untuk artikel. Selanjutnya, judul tabel atau gambar beserta tabel
atau gambarnya harus ditempatkan pada halaman yang sama jika memungkinkan. Kemudian tepi kanan teks harus rata, oleh karena itu kata pada akhir baris tidak harus dipotong. Jika terpaksa harus dipotong, tanda hubungannya ditulis setelah huruf akhir tanpa disisipi spasi, bukan diletakkan di bawahnya. Kemudian tempelkanlah nomor halaman di pojok kanan atas pada setiap halaman, kecuali halaman pertama. Nomor halaman awal bab di bagian awal ditulis di tengah bagian bawah halaman. Kemudian semua nama penulis dalam daftar rujukan harus ditulis. Poin selanjutnya, nama awal dan nama tengah dapat ditulis secara lengkap atau disingkat asal dilakukan secara konsisten dalam satu daftar rujukan. Daftar rujukan hanya berisi sumber yang digunakan sebagai acuan dalam teks, dan semua sumber yang dikutip harus ditulis dalam daftar rujukan. Kemudian yang berikut yang tidak kalah penting, yaitu hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan, yaitu yang pertama, tidak boleh ada kegiatan kosong pada halaman, kecuali jika halaman tersebut merupakan akhir suatu bab. Kemudian tidak boleh memotong tabel menjadi dua bagian jika memang bisa ditempatkan pada halaman yang sama, dan tidak boleh memberi tanda apapun sebagai pertanda berakhirnya suatu bab. Tidak boleh menempatkan judul subbab dan identitas tabel pada akhir halaman. Rincian tidak boleh menggunakan tanda hubung garis datar, tetapi menggunakan tanda bulat atau yang segi empat itu. Dan tidak boleh menambahkan spasi antar kata dalam satu baris yang bertujuan meratakan tepi kanan. Kemudian yang terakhir, daftar rujukan tidak boleh di kaki halaman atau akhir setiap bab. Daftar rujukan hanya boleh ditempatkan setelah bab terakhir dan sebelum lampiran-lampiran, jika lampiran-lampiran itu ada. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.